Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Masyaallah, kami para pengurus PWI baik tingkat pusat, kabupaten, wabil khusus wakil ketua umum pusat PWI Kiai Jalimaduddin Al-Bantani, Panglima Laskar Sabilillah Pusat Kiai Syarifuddin, dan para pengurus-pengurus PWI dan komandan Laskar Sabilillah dari berbagai tingkatan. Alhamdulillah wa syukurillah. Seiring dengan perjalanan waktu ini, kita alhamdulillah organisasi ini semakin mengalami peningkatan dan semakin mendapatkan apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Kemarin kita juga sudah ke Batam. Di Batam juga alhamdulillah sudah melantik, ada Laskar Sabilillah di sana, ada pengurus wilayah, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu Kepulauan Riau. Mudah-mudahan mereka juga bisa membentuk di tingkat kabupaten-kabupaten. Dan di Batam ini memang sangat luar biasa yang saya lihat, karena mungkin itu tanahnya itu tanah yang sudah diplot oleh pemerintah untuk menjadi kawasan-kawasan seperti halnya Singapura, kawasan bisnis atau kawasan baru, sehingga ada beberapa tanah rakyat itu yang kadang-kadang digusur gitu. Ini yang kadang-kadang membuat rakyat ini perlu didengar aspirasinya, karena pemindahan daripada satu kampung itu bukan hanya mereka, bukan hanya kehilangan, yang hilang bukan hanya material, tetapi juga sejarah mereka pun hilang. Itu yang harus kita perhatikan oleh kita semua. Dan termasuk juga urusan kita masalah situs dan sejarah. Di sana ada beberapa makam yang sangat luar biasa. Ada beberapa makam, namanya makamnya Sayyid Abdurrahman bin Abdul Aziz. Ini dari Maroko. Saya ziarah ke situ. Saya titip juga kepada kuncennya, namanya Bapak Muhammad Arifin, karena ada beberapa oknum-oknum habaib yang sudah datang ke situ. Bahkan menawarkan beberapa dana untuk pembangunan. Tapi Pak Muhammad Arifin ini kekeh. Artinya bahwasannya jangan sampai ini sejarahnya dibelokkan, karena beliau ini bukan Habib dari Yaman, tetapi beliau ini dari Maroko. Bahkan dari Marokonya juga datang di situ. Akhirnya saya cuma berpesan dan titip di sana. Cuma kawasan itu memang ada kawasan yang mau digusur gitu kan. Sehingga ada satu dukungan advokasi hukum supaya situs yang ada di Sayyid Abdurrahman ini jangan sampai tergusur. Maka di sana insya Allah nanti mungkin kita bisa bahu-membahu di antara bidangnya masing-masing, di divisinya masing-masing. Barangkali ada yang di pusat atau di mana, itu bisa membantu yang ada di Batam. Walaupun di sana juga sudah ada persiapannya, advokasinya ada, dan yang lainnya ada. Ya mudah-mudahan kita saling bantu nanti bisa ada komunikasi lah di Kepulauan Riau itu. Nomor selanjutnya juga di Riau. Di Riau juga saya juga datang ke sana, ke makamnya Syarif Abdul Karim ya kalau nggak salah. Itu juga beliau juga syarif. Dari ternyata Kepulauan Riau itu memang kepulauan syarif, bukan kepulauan Habib. Itu sangat jelas sekali itu. Di sana banyak sekali syarif. Mungkin saya yakin para ulama, para kiai Riau itu masih syarif itu, karena mereka keturunan para syarif-syarif masa lalu. Sampai yang ada di kerajaan Kesultanan mungkin Siak, ada yang kepulauan kerajaan Riau Siak, ya. Itu kan masih ada hubungannya dengan Johor Malaysia. Dan Johor Malaysia ini masih ada hubungannya dengan Cirebon. Nasab kita yang ada di Cirebon itu juga selalu konfirmasi dengan yang ada di Johor Malaysia. Jadi artinya kita ini masih satu keluarga sebetulnya. Maka ketika di bandara turun, bandara Pekanbaru, ternyata namanya juga Syarif Kasim. Itu syarif jelas itu.
Beliau hidupnya sebelum Habaib datang ke sini, sebelum imigran Yaman datang ke sini dibawa oleh Belanda, beliau sudah ada mengislamkan orang Riau. Ini saya menginginkan, dan kita itu harus memberikan penyadaran kepada masyarakat di sana, masyarakat, kebesaran masyarakat Melayu, kebesaran masyarakat Jawa, kebesaran masyarakat Nusantara, bahwasanya mereka punya nilai-nilai kehidupan dan peradaban yang sangat luar biasa. Ini cuma karena memang ini sementara ini ditutup oleh doktrin-doktrinnya para habaib yang kadang-kadang nggak masuk akal dan kadang-kadang membutakan mereka dengan satu iming-iming bahwasanya akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan surga dan segala-galanya, seperti yang didoktrinkan oleh data-data yang sudah tersebar masalah yang berkaitan dengan data-data Rabitatul Alamiyah itu seperti itu. Jadi artinya memang kita harus menyadarkan dengan sabar kepada mereka supaya mereka mau kembali kepada leluhur mereka, supaya mereka berbangga dengan apa adat budaya peradaban Melayu mereka. Kita bangga dengan Jawa kejawaan, dengan Sunda mereka. Jadi Nusantara itu besar, itu lebih besar daripada yang ada di Yaman, yang dimiliki oleh para habaib gitu. Cuma doktrinnya karena sudah lama di sana, jadi kita harus mengadakan pendekatan secara persuasif, karena bagaimanapun mereka itu adalah saudara-saudara kita, bukan sekedar seagama, mungkin juga masih ada saudara senasab. Maka dari itu kita masih memakai persuasif, penyadarannya adalah dengan cara keilmuan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Mukernas ini, Mukernas ini tujuannya adalah untuk mempertajam pelaksanaan yang disebut dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Itu harus masing-masing divisi harus mengemukakan, dan saya memohon kepada panjenengan semua yang ada di daerah itu bisa mengusulkan beberapa program-program. Nanti di Mukernas itu ada satu program yang berlian, pikiran yang jitu, bagaimana tentang masalah yang berkaitan dengan pertahanan kenusantaraan, pertahanan kesejarahan yang berkaitan dengan leluhur yang ada di Nusantara, dari mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Nusa Tenggara sampai Madura, Jawa, Sunda, semuanya. Ini barangkali ada satu ide yang berlian nanti kita tuangkan ada di Mukernas ini. Maka dari itu hendaknya kita semua mempersiapkan satu usulan-usulan nanti yang harus diusulkan di Mukernas ini, karena ini pekerjaan kita yang sangat banyak. Dan yang nomor selanjutnya, saya menginginkan untuk tahap pertama nanti kita rawe-rawe rantas. Kalau kita ini mendukung uang banyak dulu, susah bekerja. Ibarat kita itu begini, kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah fa'tashiru fil ardh wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah berbicara, udah kamu menyebar jalan aja dulu, kamu gerak aja dulu, baru carilah itu anugerah Allah. Artinya mencari anugerah Allah setelah kita bergerak. Loh, kalau kita nggak bergerak, nanti anugerah Allah nggak akan kita dapatkan. Maka di sini harus ada satu pergerakan yang nyata dan real. Ya, memang waktu kemarin itu adalah kita pembenahan struktur organisasi. Ya, sekarang insya Allah struktur organisasi sudah mulai lengkap. Nanti yang menyusul nanti akan saya berikan SK secara langsung personalitinya itu. Nah nanti itu. Jadi jangan bosan-bosan dan jangan takut untuk mengusulkan sesuatu, baik itu merupakan personality untuk dijadikan pengurus di pusat, atau seumpama dewan pakar, atau seumpama yang lainnya, itu program-program itu usulkan semua. Karena ini demi kemaslahatan kita semua bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap utuh, dan bangsa Indonesia harus dimiliki oleh orang Indonesia, jangan dimiliki oleh orang lain. Dan yang harus berkuasa di Indonesia harus kita semua orang Indonesia, bukan orang lain. Dan yang harus besar, paling mulia, paling tinggi derajatnya di Indonesia bukan orang lain, tapi harus orang Indonesia. Supaya kita ini jangan sampai kita diperbudak di daerah sendiri. Kita dirampok tapi di rumah kita sendiri. Bahkan kita kadang-kadang salamannya dicucuk juga. Ada pencuri yang mau masuk mau nyuri kok, malah salamannya kita nyucuk, kan aneh juga kita. Ini sebuah sopan santun apa kebodohan, saya sendiri kadang nggak ngerti juga ini. Nah ini, jadi ini betapa pentingnya Mukernas. Maka Mukernas ini adalah satu yang dipertegas adalah oleh pengurus
hendaknya pengurus-pengurus yang ada di daerah dan di provinsi itu segera kita bantu supaya kita jangan terlalu bertele-tele dalam pengurus, sehingga dalam beberapa bulan ini pengurus yang sudah dilantik, yang sudah dikeluarkan SK selesai ya. Kemudian yang lainnya cepat bicara program, penerapan program. Kemudian setelah program, saya mohon ada pergerakan untuk apa? Untuk mendirikan kantor, minimal kantor untuk wilayah. Secara itu aja, secara acak aja. Artinya cara siapa yang mungkin? Siapa yang mungkin? Nanti kita juga akan begini. Jadi minta itu diantaranya adalah dari KTA, mungkin kita juga dapat dana dari situ, nanti akan mendirikan semuanya untuk kemaslahatan bersama. Ya diantaranya adalah untuk pembuatan kantor pusat. Nomor selanjutnya adalah untuk nanti sebagiannya untuk membantu program-program atau seumpama barangkali di daerah itu ada program-program yang membutuhkan dana, dan khususnya lagi adalah untuk pembuatan kantor supaya pergerakan Wali Songo ini punya pusat. Artinya punya pusat, punya pergerakan, punya tempat yang fokus untuk pergerakan itu. Pusat ini maksudnya bukan pusat di sini ya, tapi punya fokus. Bahwasannya di Jawa Timur kantornya di sini, seperti pergerakan Nahdlatul Ulama itu. Jadi itu. Jadi kita sama-sama berusaha tahun ini, di samping kita ini melaksanakan fungsinya masing-masing, kita pasang kuping, pasang mata, kita cari situs-situs. Kalau sumpama situs itu di situ sudah mulai ada di Ba'alwi kan, kita bergerak. Bahkan kita mencari ada situs yang masuk di dalam berupa situs sejarah ya. Iya, itu bisa kalau sumpama ada yang memalsukan, ada yang merubah, nanti berhadapan dengan hukum. Tapi yang paling berbahaya ini kalau sumpama ada makom-makomnya tidak masuk dalam situs, sehingga kalau mereka ba'alwikan, mereka tidak terjerat hukum. Nah ini makanya harus dijaga oleh kita semua ya. Termasuk saya sudah memberikan mandat langsung kepada kepada PWI Jawa Timur untuk bergerak mengadakan pergerakan untuk mengadakan investigasi dan observasi yang berkaitan dengan Mbah Sunan Bonang dengan yang makam di pinggir-pinggirnya itu kan ada makam Habib, ada Ba'alwi itu diinvestigasi, diobservasi kita. Kenapa? Ini kita pergerakan Wali Songo, Mbah Sunan Bonang itu termasuk Wali Songo yang tokoh. Jadi jangan sampai kita bergerak beliau di nomor 2 kan. Sebab apa? Walat kita nanti. Yang lain diurus Mbah Sunan Bonang. Kemudian jadi ada beberapa di antara program itu. Kemudian framing masalah yang berkaitan dengan Wali Songoan. Kita ini baik secara media ataupun secara sosial itu harus bisa membuat warna Indonesia ini warna Nusantara, jangan warna Ba'alwi. Seperti contohnya seperti ini ya. Kalau seumpama kita ada acara haul, itu yang dimunculkan itu adalah budaya kita. Kalau yang ada di Padang ada tari piring, ada tari apa. Kalau di Sumatera, kalau di Aceh mungkin ada tari saman. Kalau seumpama di Nusa Tenggara Barat mungkin ada tari apa. Kalau di Jawa ada tari apa. Saya itu dulu pernah, saya bilang coba kalian semua kalau seandainya ada maulid Nabi itu jangan selalu pakai hadroh, walaupun hadroh itu juga. Sebab biasanya hadroh itu kan satu alat yang digunakan oleh para Ba'alwi untuk menundukkan ya, untuk melumpuhkan, untuk menutupi gitu, budaya-budaya yang ada gitu kan. Sebetulnya alat itu nggak salah, nggak jadi masalah. Kita hadron juga nggak jadi masalah. Kita belokkan aja kita, artinya kita ambil kita untuk alatnya sama. Ya, alatnya sama, tapi kita gunakan untuk yang hadron, untuk kita jangan sampai lupa sama budaya-budaya semua. Nah maka dari itu, alhamdulillah di Wonosobo itu saya ketika itu Maulid Nabi itu sholawatnya itu pakai gending, pakai itu pakai gendang, pakai gending, itu cukup khidmat juga. Kemudian langgamnya sholawatnya langgam Jawa, waduh itu sangat asik sekali.
Saya bicara Maulid Nabi itu di situ, ya Allah, sangat khidmat sekali. Lebih khidmat daripada yang khaturan biasa tangannya di atas itu. Konser. Iya. Itu saya lebih khidmat. Masya Allah, orang semua tenang mendengarkan itu. Sangat biasa. Nah itu nanti kita kembangkan budaya kita. Maka dari itu setiap ada pelantikan, saya tadi sudah bicara juga, saya juga pernah bicara juga pada pengurus yang ada di Pemalang. Setiap ada acara pelantikan, hendaknya kita adakan pawai budaya. Harus ada pawai budaya. Sebab itu bagian daripada perjuangan kita, mengindonesiakan kembali orang Indonesia. Pawai budaya. Jadi kalau di Banyumas kan ada apa namanya, ada kentung. Kalau di Jawa Barat kan ada angklung, ada calung. Ini calung ini sudah hampir hilang ini calung. Kan ada angklung, ada calung itu. Calung itu bagus. Tinggal nanti gerakannya, kemudian isinya nyanyian diganti sholawat, kemudian juga untuk humor-humornya juga jangan dihilangkan. Tampilkan itu. Budaya tari, ya kan? Kemudian juga apa namanya, seperti yang ada di Jawa itu, apa diantaranya adalah apa palang pintu itu kan? Adat palang pintu kita kembangkan itu. Kemudian juga apa namanya yang tari-tari apa namanya, yang diarak-arak itu kan? Ya? Reo. Apa namanya? Reo. Ya reog, misalnya apa yang iya kayak model begitu. Singo barong. Itu di arak-arak kan biasa orang Betawi itu yang ada itunya. Itu ondel-ondel. Itu harus kita kembangkan terus. Makanya kita itu harus banyak bekerja sama dengan dinas situs dan budaya, pariwisata, itu harus banyak kerjasama seperti itu. Nanti sehingga kita itu kerjanya betul-betul real dan juga secara hukum juga nanti kita saling membackup. Ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Mbah Sunan Bonang itu saya minta kepada panjenengan yang dari Jawa Timur hendaknya diapresiasi secara serius. Karena itu salah satu pokok perjuangan kita ya. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan Mbah Sunan Bonang, ya buat apa kita ada kata-kata Wali Songo-nya? Ganti aja selain Wali Songo. Karena Mbah Sunan Bonang itu kan termasuk Wali Songo. Jadi kalau kita itu bisa memperjuangkan orang ini, Wali Songo-nya bagaimana? Sudah tahu di situ banyak makamnya Habib, ini makamnya benar apa tidak? Kalau benar nggak usah dirubah. Kalau tidak benar ya harus dibenerin. Kita bukan mau menghilangkan Mbak Ali, bukan sama sekali. Kita kalau memang itu Mbak Ali ya udah. Tapi kalau bukan Mbak Ali ya harus diganti, dibenarkan. Nggak jadi masalah seperti itu. Jadi maka dari itu ini program yang sangat penting sekali. Maka di sini mungkin ada beberapa pengurus yang harus di-SK-kan. Saya tadi sudah bilang sama kesekretariatan khususnya Mas Ken dan Syarif Azizain bahwasanya untuk masalah SK khusus yang ada di Jawa Timur, karena ini spesial case untuk beresi Sunan Bonang, maka dari SK-nya nanti dikirimkan dulu, walaupun seremonial pelantikannya nanti bisa menyusul. Kalau untuk yang lain sebaiknya ya bersamaan dengan pelantikan yang lain, karena ini ada tugas. Kemudian yang di Garut itu coba nanti menjaga ada apa namanya Sunan Gadok. Kemudian ada lagi ini makam baru yang di pinggir jalan di sawah itu, di daerah apa itu namanya? Saya pernah ziarah ke situ, bahkan saya pernah dengan bupatinya ketika itu ada acara di situ. Itu bagaimana sejarahnya? Itu siapa? Ya. Kalau memang itu Mbak Ali, memang benar Mbak Ali, ya kita nggak usah rubah, karena merubah makam. Tapi kalau seumpama itu bukan Mbak Ali, ya harus dibenerin sejarahnya. Maka dari itu kita tidak mau merampas orang, tetapi kita membenarkan apa yang salah, kita luruskan. Ini tugas kita ya. Siapapun presidennya, PWI dan Laskar Sabilillah tetap bergerak. Tetap harus bergerak. Dan kita nanti juga mengadakan kedekatan, bertemu seumpama dengan presiden kita dalam rangka kenusantaraan, kemaslahatan kerakyatan. Itu kita harus bekerja sama baik dengan pemerintah. Maka dari itu kepada seluruh anggota PWI dan Laskar Sabilillah, mari kita kembali kepada rumah.
kembali ke rumah sendiri, yaitu ke PWI, ke NU. Nggak usah mikirin politik lah. Politik cukup di tangan, setelah itu udah dilepas saja. Jadi artinya kita ini tidak usah terpengaruh oleh perbedaan politik, tapi kita harus netral ya, kita harus toleransi. Itulah yang namanya politik, memang berbeda-beda. Nanti kemudian saya menginginkan dalam tahun ini bukan sekedar secara program tuh harus ada harus ada jasa, bukan jasa, harus ada pergerakan real. Apakah berupa mencatat ya, mendeteksi beberapa situs-situs yang ada, dicatat, bekerja sama dengan pakunya, bekerja sama dengan bupati, bersegera dengan departemen yang terkait ya, kemudian mencatatnya, kemudian terus diintervalisi, kemudian kemudian juga nanti diadakan satu pembenahan, dibuat kuncen-kuncen gitu ya. Di samping kita juga harus mengadakan pelebaran sayap yang ada di Kalimantan, yang ada di NTB ini, saudara-saudara kita diharapkan untuk bisa membentuk Laskar Sabilillah dan pergerakan Wali Songo dalam rangka mempertahankan dan membentengi leluhur dan sejarah dan situs-situs budaya yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, sehingga nanti PWI dan Laskar Sabilillah ini adalah sangat berguna dan bagi kemaslahatan negara dan bangsa Indonesia ini, dan khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian ketika nanti kita sudah fix ya, ada yang Kiai Imad katakan tadi, kita itu sudah tidak usah berdebat masalah nasab lagi, karena udah fix. Karena nasabnya Mbak Alwi itu memang sudah putus. Karena apa fixnya? Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ayatnya Allah ada pada diri kalian sendiri, yaitu tes DNA, dan DNA udah selesai. Ternyata Yahudi Askenazi ya udah, karena diterima saja. Tinggal apa? Saya tidak membenci habaib, tetapi habaibnya harus menerima. Kenapa sebabnya? Jangan sampai menyalahi, nggak mau menerima ilmu. Loh, itu teknologi. Kalau seumpama Anda itu tidak mau menerima teknologi, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai mobil, kan Anda nggak mau menerima teknologi. Tapi Anda pakai HP, Anda pakai mobil, tapi Anda menyalahkan DNA, nggak mau DNA, ya salah. Itu sama-sama teknologi, dan teknologi itu harus semua terus berkembang. Ya. Saya yakin pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari kan belum ada teknologi, makanya genetika itu masih belum bisa ditemukan, belum bisa ditemukan. Dan saya yakin ini akibat arus daripada teknologi yang sangat kuat, sehingga kita mendapatkan manuskrip yang ada di Turki, manuskrip yang ada di Irak, manuskrip yang ada di Maghribi. Itu betapa mudahnya kita melalui komunikasi kita, kirim WA kita kepada nakoba-nakoba yang ada di dunia internasional ini. Jadi nggak perlu ke sana, kapan-kapan aja kita ke sana, kita utus orangnya ke sana, sekali dua kali udah, dianya di sini udah sekali dua kali, komunikasinya pakai WA, pakai video call, pakai kemudian kita Zoom meeting ya, sehingga ratusan manuskrip sudah dipelajari oleh kiai-kiai kita ya, termasuk oleh Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya dan yang lainnya. Itu beberapa manuskrip yang saya yakin manuskrip itu pada waktu zamannya Mbah saya, Mbah Abbas dan Mbah Hasyim Asy'ari, saya yakin belum bisa diakses. Betul. Itu bukan berarti karena beliau itu salah atau Mbah Abbas itu kurang, bukan. Beliau ahli, beliau cuma masalah fasilitas. Jadi kita ini jangan alergi sama itu. Kalau kita sumpama mengkonfrontir, oh itu Mbah Hasyim Asy'ari lebih alim, Mbah Abbas lebih alim, kenapa semua Gus Abbas? Loh, bukan masalah itu, ini masalah fasilitas. Dulu belum ada WA. Mbah saya waktu haji di Mekah itu bolak-balik 3 bulan. Bolak-balik 3 bulan. Di kapalnya saja 1,5 bulan. Sekarang kalau seumpama kita haji cukup dengan 9 jam sampai Mekah, bukan berarti kita merasa lebih mulia daripada Mbah Abbas dan Mbah Hasyim. Kenapa? Karena teknologinya udah ada sekarang.
Itu Mbak Abbas sudah sakti. Iya. Wah, dianggapnya nanti Mbak Abbas nggak sakti. Kalah sakti sama saya. 9 jam doang. Saya bisa 9 jam. Bukan itu. Jadi panjenengan jangan punya pikiran seperti itu. Karena Allah pada waktu zamannya Mbak Abbas itu belum apa namanya? Belum ada transformasi untuk haji pakai pesawat, tapi pakainya apa? Kapal. Ya. Dulu zamannya, coba bayangkan, kalau seumpama kita bayangkan, ke Mekah saja 3 bulan. Kalau beliau Mbah Hashim atau Mbah Abbas itu mencari data-data manuskrip yang ada di Irak, yang ada di Tunisia, yang ada di Pakistan, berapa negara, berapa tahun itu? Dan dananya juga besar. Zaman dulu zaman perjuangan. Jadi sama sekali. Makanya beliau itu tidak bicara masalah nasab ketika itu. Saya yakin kalau beliau itu hidup dan sekarang terbukti bahwasanya Habaib itu bukan cucunya Rasulullah, baik secara data nasab dan secara DNA, pasti beliau jawab, saya nulis Sayyid dan Habib itu bukan bicara nasab. Kan saya sudah bicara dilalatun ala sihatin naqli. Memang caranya menulis seperti itu. Caranya orang menulis itu yang mutqin, orang thiqah yang dipercaya itu begitu harusnya. Di sini syekh, ya di sini syekh, di sini sayyid, di sini sayyid, di sini bin, di sini bin. Bener enggaknya terserah. Bener enggaknya itu kan urusan nasab, bukan urusan masalah dilalatun ala sihatin naqli atau bab riwayat. Iya, betul. Nah, contohnya seperti ini. Saya kan mencontohkan, kan ada di YouTube saya. Saya mencontohkan begini. Imam Ibnu Malik itu namanya bukan Muhammad bin Malik, tapi Muhammad bin Abdullah bin Malik. Cuma karena Muhammad bin Abdullah ini mirip Rasulullah, makanya Imam Ibnu Malik tidak mau disebut Muhammad bin Abdullah, pengennya Muhammad bin Malik. Makanya seluruh nukilan yang ada di kitab-kitabnya beliau, qala Ibnu Malik. Ketika seumpama Mbah Hashim Asy'ari nulis kitab qala Ibnu Malik, jangan disalahkan oleh kita. Gimana Mbah Hashim tuh? Enggak tahu. Masa Ibnu Malik padahal Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kata Mbah Hashim, kalau Mbah Hashim hidup pasti bilang, lawang di situnya tulisnya Ibnu Malik, ya saya tulis Ibnu Malik. Ya itu kan itu Muhammad bin Abdullah, itu urusan nasab, bukan urusan riwayat. Betul. Kan seperti itu. Jadi jangan ini yang berkembang itu. Ada lagi nih perkembangan yang terbaru, saya tadi ngobrol sama Ki Iman. Bahwasanya ada katanya kalau seumpama nasabnya Habaib ini ijma'ul ulama. Saya baca tulisannya, yang saya baca itu ulama yang disebutkan paling-paling 10 ulama juga nggak ada. Lah kalau Anda menyebutkan hanya 10 ulama, kita juga bisa menghadirkan 200 ulama yang membatalkan bahannya. Jadi yang ijma' mana? Nah, satu. Nomor 2, kalau yang Anda sebutkan cuma imam ini, imam ini, imam ini, kita juga punya. Satu. Nomor 2, sekarang ijma'ul ulama, apakah di dalam bab nasab itu ada ijma'? Sebab ijma' itu adalah kajian fikih, bukan kajian nasab. Kalau kajian nasab itu sama dengan kajian riwayat hadis. Apa? Kajian data. Kalau datanya valid, ya hadisnya sahih. Senang nggak senang, masuk akal nggak masuk akal. Rasulullah SAW mengatakan kalau seumpama ada lalat masuk ke dalam air, maka dicelupin semuanya, karena di dalam sayap sebelah kiri ada racun, tapi sebelah kanan ada penawarnya. Itu hadis pada waktu itu nggak masuk akal, tetapi karena yang meriwayatkan thiqat semua masuk akal, nggak masuk akal harus diterima. Ini namanya kajian data, karena data riwayatnya seperti itu. Urusan masalah keilmuan, barangkali keilmuan kita belum sampai. Jadi yang namanya nasab itu bukan kajian fikih. Lihat dari mulai Fathul Qori, Fathul Wahab, Muhadzab, kitab apapun, tidak ada kitabun nasab, arkanun nasab, furudun nasab, mubtilatun nasab, nggak ada. Nasab itu ada kitabnya sendiri, tidak masuk dalam kajian ilmu fikih. Nomor 2, kemudian sama dengan usul hadis, riwayat itu tidak ada di kajian fikih, karena ilmu riwayat itu ilmu data. Lah kalau seumpama ilmu data diijma'kan, berarti tidak ada Bukhari Muslim. Sekarang kalau seumpama ada ulama 100 mengatakan hadis ini sahih, tapi kata Imam Bukhari dan Muslim mengatakan hadis ini dhaif, pasti ulama mengatakan, seluruh ulama hadis mengatakan, maka yang dipegang adalah apa? Ma sahhahul Bukhari, ma dha'afahul Bukhari, ay ma qalahul Bukhari wa Muslim.
apa yang dihukumi oleh Imam Bukhari dan Muslim ini harus diterima walaupun 100 orang mengatakan sahih. Ini menunjukkan bahwa di ilmu riwayat itu tidak ada ijma. Adanya Bukhari Muslim, rawahu Syekhoni muttafaq alaihi ay mattafaqahu Bukhari dan Muslim Fi riwayat. fi riwayat, di dalam data riwayat. Jadi bukan masalah ijma. Ijma itu adanya di fikih dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ada qat'iyyu tsubut wa qat'iyyu dilalah, dhanniyyu tsubut wa dhanniyyu dilalah, qat'iyyu tsubut wa dhanniyyu dilalah, dhanniyyu tsubut wa qat'iyyu dilalah. Sehingga ini orang nggak bisa nebak, harus ulama-ulama yang pinter. Maka di sini otoritas ulama sangat menentukan. Itu karena data. Kenapa Imam Hakim itu kitab Mustadraknya? Padahal Imam Hakim itu pada waktu zaman hidupnya disebutnya Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin, bukan sekedar hafid. Okay. Amirul Mukminin fil hadis. Sangat alim. Tetapi kenapa kitab Mustadraknya tidak diunggulkan oleh para ulama? Kenapa? Karena data sejarah mengatakan Imam Hakim itu menulis kitab Mustadrak itu pada waktu umur 60 tahun. Dan itu Imam Hakim sudah mulai ikhtilat, banyak yang lupa, bercampur riwayatnya. Lah di sini makanya, saudara-saudara kalian. Makanya di dalam ilmu riwayat dan ilmu nasab itu nggak ada ijma. Kalau nggak ada ijma, Bukhari Muslim nggak ada. Yang ada, ya marawahul Bukhari wa Muslim, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cukup 2 orang udah bisa ngalahin semuanya. Walaupun ada Imam Tabrani, walaupun ada Imam Baihaqi, ada Imam Hakim, udah 3 orang, berapa orang? Ya nggak bisa. Ya Bukhari Muslim itu yang sahih. Karena makanya ada yang mengatakan bahwa Bukhari Muslim itu adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak ada ijma. Itu adanya. Kalau di hadis, kalian buka kitab usul hadis. Mau dari mulai Mahmud Tohan sampai Nuruddin Akhtar An-Naqd fi usul hadis, atau sampai seumpama Tadribur Rawi ala Syarh Taqrib Nawawi karangannya Imam karangnya Imam Suyuti yang nyarahi Imam Nawawi, mensyarahi kitabnya Imam Nawawi. Silakan Anda cari, ada tidak kitabul ijma' fil hadis, ijma' fi riwayat al hadis? Tidak ada, tidak akan ada. Yang ada muttasil, munqati', mudraj, mudallas, itu ada. Tadlis itu ada, babut tadlis, al jarh wa ta'dil itu ada. Karena apa? Itu kajian data. Ya, jadi artinya saya terlalu semangat menjawab. Kadang-kadang gemes juga. Makanya saya kadang-kadang telepon sama apa namanya, sama Kiai Imad, ini supaya ide-ide itu supaya bisa dipantai. Dan saya minta kepada Kiai Imad nanti di Tegal, nggak usah mundur, jawab terus masalah nasa. Semakin dilarang semakin dibahas. Ya. Jadi kenapa sih takut tuh? Kok zaman sekarang kok muhibbinnya Ba'alwi dan Ba'alwi ini kok takut akan ayat-ayat nasab? Dia hampir sama dengan orang munafik. Kalau mendengarkan ayat Allah ibarat disambar petir, kata Allah. Kenapa mereka? Sehingga banyak mendengarkan Muhammad jangan bicara ayat Al-Quran, Muhammad jangan membaca ayat Al-Quran. Karena ketika diturunkan ayat Al-Quran mereka kayak sambar petir. Kok kenapa karakternya sama? Kok boleh baca ayat nasab? Kalau saya semakin dilarang semakin bicara. Insya Allah nanti kita di Tegal, nanti kita semuanya sudah persiapkan. Ya, artinya kalau semua ada sesuatu yang mau mengacaukan, kita hadapi semuanya. Karena ini adalah pembelaan terhadap bangsa dan leluhur kita. Jadi tidak boleh ada kata mundur. Karena ini adalah bangsa kita, tidak boleh ada yang acak-acak. Sejarahnya harus diluluskan. Tidak boleh ada tuan di Indonesia. Tuan di Indonesia adalah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, tuan kita. Baik, kalau demikian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.